Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Sulfian Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi politik warga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi, partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Yang kedua, faktor-faktor partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dan Mion Weimer. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti terlebih dahulu. Faktor-faktor partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Yang kesatu, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah atau sistem politik. Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain-lain. Yang kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Selain itu, ada faktor yang berdiri sendiri atau bukan variabel independen. Artinya, bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, afiliasi, politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor partisipasi menurut Miron Weimer. Menurut Miron Weimer, partisipasi politik terbagi menjadi 5, yaitu modernisasi. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme, pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas. Yang kedua, terjadi perubahan struktur kelas sosial, yaitu terjadi perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi. Yang ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi masa modern. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme membangkitkan tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. Yang keempat, adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin-pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Yang kelima, keterlibatan pemerintahan yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Selanjutnya ada tipologi partisipasi politik. Tipologi partisipasi politik menurut A. Rahman H.E. menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi 3, yaitu partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Yang ketiga, golongan putih atau golput atau
kelompok apatis karena mengapi sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Tipologi partisipasi politik menurut Milbrat dan Kuel. Menurut Milbrat dan Kuel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yakni partisipasi politik apatis atau orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Yang kedua, partisipasi politik spektor atau orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, partisipasi politik gladiator atau mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Yang keempat, partisipasi politik pengkritik atau orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang terbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal atau petisi maupun ilegal atau cara kekerasan atau revolusi. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Muhtar Masud yang terbagi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non-konvensional. Yang ke-1, partisipasi politik konvensional yang di dalamnya mencakup pemberian suara atau voting, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif. Yang kedua, partisipasi politik non-konvensional yang di dalamnya mencakup pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, contohnya pengrusakan, pemboman, pembakaran, dan lain-lain. Dan tindakan kekerasan politik terhadap manusia, contohnya penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.